Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba membuat em, pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ditujukan untuk nanti kita pada akhirnya dapat membuat peta pikiran yang baik dan benar. Nah, membuat peta pikiran salah satu caranya yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dari bacaan yang kita baca ya. Jadi informasi yang kita baca bisa lebih spesifik terhadap apa saja informasi yang penting-pentingnya. Karena informasi-informasi yang pentingnya pasti eh, terdapat dalam bacaan itu merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu. Nah, kata tanya ada beberapa macam. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau biasanya kita kenal dengan 5W ditambah 1H. Nah, ini merupakan singkatan agar lebih mudah dihafal. Ini dari bahasa Inggris ya, W-nya dan juga H-nya, yaitu what, who, when, where, why, dan H-nya ini how. Jadi what itu apa, who itu siapa, when itu kapan, where itu di mana, why itu mengapa, dan satu H-nya ini how, bagaimana. Nah, dari kata tanya ini kita nantinya bisa mendapatkan informasi dari sebuah bacaan. Nah, Bapak jelaskan satu-satu. Kata tanya apa ini biasanya penggunanya sangat luas gitu ya. Tergantung kata yang mengikuti kata apa ini. Misalkan, apa yang terjadi? Berarti menanyakan sesuatu yang terjadi atau sebuah kejadian. Bisa juga benda, misalkan apa yang dibuat oleh Andi. Nah, berarti itu menjawab bentuk jawabannya adalah benda dan lain-lain. Jadi apa ini jawabannya sangat luas, bisa apa saja mengikuti kata yang mengikutinya. Kemudian siapa? Nah, kalau siapa ini lebih spesifik jawabannya. Siapa ini jawabannya berupa eh, objek atau orang siapa yang ditanyakan. Misalkan siapa yang membuat kue? Nah, berarti jawabannya merupakan orang atau nama seseorang yang membuat kue tadi. Gitu. Kemudian kapan? Nah, kalau kapan ini pertanyaan yang menanyakan latar waktu. Bisa kapan matahari terbenam? Kapan Andi berangkat ke sekolah? Jadi bisa waktu, eh, misalkan jam atau pukul berapa? Ini kapan? Kemudian juga bisa situasinya misalkan sore hari, pagi hari, siang hari, ataupun tengah malam. Ini kapan ya? Menanyakan latar waktu. Kemudian di mana? Nah, di mana ini jawabannya merupakan latar tempat yang ada dalam bacaan. Misalkan di mana Andi bersekolah, berarti tempat Andi bersekolah itu di mana? Misalkan SDN berapa? Nah, ini menanyakan latar tempat di mana ini spesifik jawabannya harus tempat. Kemudian ada mengapa. Nah, mengapa ini bentuk jawabannya merupakan alasan. Mengapa atau kenapa ya? Ini jawabannya merupakan alasan yang ditanyakan. Misalkan, mengapa kita harus menghemat energi? Berarti jawabannya alasannya karena sumber energi tradisional ini dapat habis sehingga kita harus menghematnya. Contohnya seperti itu. Kemudian mengapa Adek membeli es pada siang hari? Nah, berarti jawabannya merupakan alasan dari kata mengapa ini. Karena Ade merasa kegerahan misalkan atau Ade merasa haus. Nah, ini berarti jawabannya alasan. Ya. Kemudian yang terakhir, how, yaitu bagaimana. Bagaimana ini jawabannya merupakan cara atau prosedur yang biasanya terdapat pada bacaan. Misalkan, bagaimana cara membuat kue? Berarti jawabannya merupakan tahapan-tahapan
pembuatan kue, ataupun bagaimana ceritanya Ade bisa jatuh, misalkan. Berarti jawabannya menjelaskan bagaimana ceritanya Ade bisa terjatuh misalkan dari sepeda. Awalnya Ade menggoyang sepeda dengan cepat, kemudian tidak sengaja ada batu sehingga membuat Ade terjatuh. Jadi runtutan acara ada step by step, satunya apa, keduanya apa, ketiganya apa. Nah, itu merupakan jawaban dari bagaimana. Jadi bagaimana ini meminta jawaban berupa cara ataupun prosedur ataupun runtutan kejadian bagaimana hal tersebut bisa terjadi, ya. Ini dia 6 kata tanya yang biasa digunakan untuk membuat peta pikiran. Nah, dalam sebuah peta pikiran tentu saja semua ini bisa ditemukan jawabannya. Kemudian dalam setiap peta pikiran tentu bisa saja pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa ini bisa tidak satu saja, kemudian kapanpun tidak satu saja. Jadi beberapa pertanyaan ini tidak hanya harus satu saja penggunaannya. Misalkan siapa dalam ceritanya tadi, siapa yang terjatuh dari sepeda, kemudian bisa lagi misalkan masih ada jawaban orang yang bisa menjawab tentang orang, misalkan siapa yang membuat cerita tersebut. Nah, itu bisa juga siapa. Kapan adik terjatuh dari sepeda, misalkan kapan adiknya diobati, dan lain-lain, ya. Jadi dalam sebuah peta pikiran, penggunaan setiap kata tanya ini bisa berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kalian mengumpulkan informasinya berapa banyak, ya. Itu saja mungkin untuk kali ini tentang membuat pertanyaan dan juga kata tanya yang biasa digunakan untuk mencari informasi dari sebuah bacaan yang nantinya digunakan untuk membuat sebuah peta pikiran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.